صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Masya Allah. Asasnya tadi udah dibaca Wirda. Malum grogi karena ayatnya bukan dia yang pilih. Subhanallah. Makasih Wirda ya. Namanya Wirda Salama. Ini ngomong Salama, ajak Salama. Mudah-mudahan jodohnya beliau yang mendekati Rasulullah. Amin. Insya Allah. Udah ada sih jodohnya. Cuman nggak tahu nih di mana adanya. Saya masih minta dan saya nggak mau terlambat doanya. Saya nggak mau terlambat dari awal doanya, udah doain dari mulai dari kecil dari lahir. Sekarang ada Kumi Kun Hafiz Aisyah, saya doain dari awal. Saya juga punya murid-murid, saya doain dari awal. Di sujud terakhir saya ngaminin, ya, pembicara tadi yang pertama bahwa mendoakan orang lain itu. Jadi kalau saya sujud doanya memang doa panjang itu. Allahumma ja'alni wa zawjati wa wirdakum kun hafiz Aisyah wa talamidi fi daril Quran fi kulli makan fi kulli zaman wa jami' ahli wa ahla min daril Quran fi kulli makan fi kulli zaman wa sa'iral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fi kulli makan fi kulli zaman wa dzurriyyatahum wa auladahum ila yaumiddin min ahli khair min ahli ilmi khususan fi ulumil Qur'ani wal ahadits min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar Allahumma ja'alna min ahli logo. Dan terus diselipin di dalamnya adalah mudah menikah, mudah punya anak keturunannya, mudah punya mantunya, mudah punya cucunya, panjang gitu. Padahal kalau saya jadi imam kita potong langsung wajahnya min ahlil khair, min ahlil Quran, langsung kita bangun lagi. Karena kalau lama ntar ada yang tidur nih makmum nih. Ya kesempatannya di sholat malam, makanya sholat malamnya kudu panjang. Nah yang asas kalau kita mau bangun gedung bertingkat-tingkat, kira-kira sebelum kita bangun lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang pertama yang dikerjakan ngapain? Fondasi. Kita sekarang coba bicara soal sabab. Kita sekarang coba bicara soal sabab. Nanti disempurnakan sama kakak-kakak yang lain, sama pembicara yang lain. Nah, salah satu sababnya yang membuat orang telat nikah, telat punya anak, telat kerja, telat usaha, telat bayar utang. Jadi kalau bayar utang tuh telat gitu, bayar angsuran juga telat gitu. Di awal bulan sih, tapi udah bulan ketiga. Ya lihat sudah 2 bulan nggak bayar-bayar. Bisa jadi dulu ketika mudanya dia telat terus sholatnya. Yang menyadari istighfar. Yang merasa enggak sih, saya dari SMP alhamdulillah malah nggak sholat. Insya Allah kirain tepat waktu dari dulu. Yang menyadari istighfar. Ayo 2 menit kita tundukkan kepala, kita beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin dulu kami telat sholatnya, jadi telat kemana-mana. Skripsi telat, wisuda telat, menikah juga telat, punya anak itu telat, kerja telat, usaha telat. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Minta kesalah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Kita meninggalkan salat dan melalaikan. Ampuni kami ya Allah. InsyaAllah kami akan datang lebih tepat waktu lagi. Sebelum azan kami sudah siap di depan Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Kau ngitungnya bukan dari yang kemarin, tapi ngitung dari yang zuhur ini nanti. Mudah-mudahan kami bisa digolongkan dalam golongan orang yang cepat mendapatkan ya Allah segala karunia dan rezeki. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ampuni juga kawan-kawan kami di luar gedung ini, di luar sana ya Allah, yang masih menyepelekan urusan salat, masih menyepelekan urusan ibadah. Mudah-mudahan Kau mengampuni kami dan mengampuni semua yang ada luar di gedung ini ya Allah.
berikut keluarga-keluarganya, turunan-turunan nanti hingga akhir zaman, orang tuanya sampai dua orang pertama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kuliah 4 tahun. Setiap waktu telat 2 jam. Kira-kira begitu deh. Anggap saja begitu. Salat subuh jam 7, jam 7, jam 7. Oh, ini penyakit sekarang, betul. Dan Allah sudah menstempel. Artinya apa? Kalau Allah sudah menstempel, jangan jadi bagian yang distempel. Ya. Allah bilang kok, ada nanti min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada setelah, emang itu kisahnya di surah Maryam ya. Nanti di trace sendiri, mulai dari ayat pertama surah Maryam, ketemu kisah-kisah orang-orang yang luar biasa, kisah-kisah para nabi. Nah, setelah mengisahkan kisah-kisah para nabi, masuklah Allah bilang, habis ini aku akan cerita orang jelek. Nah, di antara orang yang jelek yang dikisahkan Allah generasi setelah para nabi adalah adanya orang-orang yang Allah as-salata, dia mengabaikan salat, melalaikan salat. Wattaba'u syahawata, dan senantiasa mempertuhankan hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, nanti mereka akan menyesal. Allah sih banyak banget ayat berikutnya kita disuruh tobat, kecuali mereka-mereka yang bertobat. Tadi kita sudah beristighfar, mudah-mudahan dihapus nih telat-telat sholat yang kemarin-kemarin, yang bercanda-bercanda, yang malas-malasan sholatnya, komunya komu kusala, nggak penting, nggak perlu, sepertinya begitu sama Allah. Sholatnya masya Allah nggak ada ruhnya. Nah, tadi kita sudah beristighfar, mudah-mudahan zuhur nih nanti seminar ini menjadi seminar contoh, 15 menit paling lamanya ya. Maksimum lah tuh kita sudah break, kemudian sudah berangkat ke masjid peninggalan Buya Hamka dan kaum muslimin muslimah untuk kita sholat bareng berjamaah di sana bersama para muslimin, dan kemudian kita berdoa bersama-sama supaya bisa punya jodoh semuanya, amin. Yang saleh-saleh. Baik, 4 tahun kita kuliah. Anggap setiap waktu kita telat 2 jam. Andai saya suruh berdiri nih, insya Allah akan kelihatan. Tapi masalah yang berdiri saya duluan ini. Jadi ya saya pun pernah menjadi orang yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan terasa kumpulan-kumpulan energi negatif. Anak-anak saya ini kalau bangunnya telat dan habis subuh tidur lagi, itu untuk ngebutnya itu perlu setengah hari dia. Wirdakumi ini kalau dari bangunnya udah mulai bermasalah, maka harinya tuh akan terasa melelahkan, panjang dan membosankan. Apakah karena memang begitu? Emang udah begitu, jadi setel sama Allah seperti itu. Badan kita ini setelannya setelan sholat, setelan ibadah. Bawalah kepada setelan orang-orang yang malas, lalai, apalagi durhaka, nggak mau, coba dah. Badan pasti akan berontak. Karena setelannya dulu udah setelan bangun malam gitu, udah setelan jalan sholat berjamaah. Kalau tidak jalan sholat berjamaah, maka akan bermasalah. 2 jam subuh, 2 jam zuhur, 2 jam asar, 2 jam kalau 2 jam maghrib, mungkin nggak? Salah ente. Ini yang terjadi di Jakarta. Makanya bukan lagi kita antum minal adab. Zahma fi kulli syawari laysat qit'atun minal adab. Al-an adab kulluh. Sekarang sudah jadi adab yang sempurna macet itu. Oh, akarnya nggak dibenahin. Lu maghrib di mana? Ente jangan bilang nggak mungkin orang kalau telat maghrib 2 jam udah nggak sholat. Nyatanya seperti itu, bos. Nyatanya seperti itu. Kalau saya jadi gubernur DKI dan saya nggak mau, ngapain? Presiden aja kita langsung. Wah, pecah. Deklarasi. Kan saya udah tweet tadi, kita preskur aja ya nggak? Presiden Quran. Oke, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan bilang nggak mungkin. Saudara tadi kan langsung merespon tuh 2 jam. Nah, kalau 2 jam jam 8 emang iya.
Bahkan mereka tuh sekarang bukan 2 jam, tapi 4 jam. Karena nyampe rumahnya jam 9, jam 10. Innalillah loh. Kalau yang ini nggak dibenerin, Jakarta nggak mungkin bebas dari macet. Hatta dia punya jalanan asyara tabaqah. Walaupun nanti dia punya jalanan 10 floors gitu ya, 10 lantai tetap aja stuck. Karena yang asasnya nggak dibenahin. Nah kalau saudara-saudari ini asasnya nggak dibenahin, masalah. Ini dulu kekasih yang asli manggil nggak mau, mana mau dia ngasih kekasih yang lain. Kalau satu hari 5 kali salat 2 jam berarti 10 jam. Kita hitung ya, kita hitung. Ini sudah pernah saya sampaikan di CD wasiat terakhir Rasulullah. 10 jam sehari, orang lain udah jalan, ente masih di rumah tuh. Iya toh, masih di tempat. Orang lain udah naik 10 tangga, ente masih di situ. Kalau sebulan 300 jam. 300 jam itu how many days? Come you 300 hours. It means berapa? Kalau satu hari 24 jam, kan tinggal dibagi. Inilah kebiasaan pakai gadget. Kelak-kelak kalkulator ketemu baru. Otakku udah gak biasa lagi mikir. 15 hari. Kalau 15 hari sebulan, lu setahun 180 hari. 180 hari how many months? Berapa bulan? How many month tuh tulisannya how many man. Ya, yo ini namanya Suflis. Yusuf English. Ya. Ahli bahasa di Twitter pada puyang ngeliat bahasa Inggris saya. Udah yang bener begitu. How many tulisannya gimana? How many, M-A-N-I. Man. Man tulisannya gimana? Ya man, M-A-N. Uncele, gitu. Halo, mi uncele. Yang bener tuh tulisannya gimana? Angkel tuh sih nggak tulisannya yang bener gimana? A-N-G-K-E-L. It's Indonesia. No. We are not English, okay? We are Indonesia. Bung Tomo. Weh, satu bahasa, satu agama. Budi Utomo, ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, 300 jam itu berarti 15 hari, 1 tahun itu berarti 180 hari, 180 hari berarti 6 bulan, dikali 4 tahun 24 bulan, 24 bulan berarti 2 tahun, wajar. Orang yang lulus 2010, 2012 baru dia kerja. Itu kalau Allah jatuhkan, ketelatannya itu di urusan kerja. Hak prerogatif menjatuhkan ukubah. Hak prerogatif menjatuhkan akibat adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah nggak tunda tuh kerjaan, Allah kasih. Tapi Allah tunda hasil. Lu kerja nggak ada hasil. Oke, Allah nggak tunda kerjanya, nggak tunda hasil. Lu cepet banget karirnya, Allah tunda jodohnya. Nah, ya kan? Kita mesti mulai berpikir. Saya menulis, ditemukan penyebabnya, temukan jawabannya, masuk di bab pernikahan. Saya coba minta mereka banyak-banyaklah beristighfar. Jangan-jangan dijatuhkan akibatnya itu di urusan pernikahan. Dilos lagi sama Allah. Nikah juga dicepetin. Oh, silakan. Tapi Allah tahan di urusan anak. Dan bener nggak cuma 2 tahun? Tar dulu, kita kan ngitungnya cuma dari kuliah. Coba kalau you hitung dari mulai SMP, ampun. Iya loh, kan let's go lah. 4 tahun toh, 4 tahun kan. Taruhlah kita ini yang lahir tahun 80-an, saudara-saudara 80-an, baliknya masih normal. Yang 90-an udah mulai nggak normal. Yang lahirnya tahun 80-an baliknya masih normal. Tapi yang lahirnya tahun 90-an, era sinetron udah banyak, itu headnya mulai kelas 3 SD.
Aku nggak percaya hari ini adik-adik kita itu headnya tuh kelas 3 SD. Ente kan 80-an lahirnya. Makanya ada, ada. Kalau yang 80-an mah SMP. Kadang-kadang 13 tahun belum head, 14 tahun belum head. Tapi kalau anak sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih cepat dia, faster, lebih cepat. Nanti suatu saat Rasul bilang lagi. Oke, bilang apa-apa, terserah aja ya. Bahasa itu yang penting dimengerti. Oke, ya Rasulullah bilang apa coba? Nanti ada anak kecil belum lahir aja udah ubanan. Rasulullah bilang gitu loh. Ada anak kecil yang ubanan, belum waktunya kan? Nanti ada anak kecil sudah head, jadi kejadian dikit lagi. Kayak kita hitung normal, SMP, SMA 6 tahun. 6 tahun berarti kira-kira 2 tahun setengah, ya toh? 3 tahun. 3 tahun tambah 2 tahun, 5 tahun lu telatnya. 5 tahun telatnya. Makanya penting banget membenerin asasnya. Ngebenerin asasnya. Sholatnya dibenerin. Mulai ntar nih Zuhur langsung sigap set depan Allah, langsung on. Dan biasakan menghadap pada Allah itu dengan sikap yang menyempurnakan walaupun jauh dari sempurna. Coba situ aja ngomong Mas Edi. Ya silakan ngomong. Ngomong apa nih Ustaz? Coba, nggak tahu apa yang mau diomongin. Gimana gue mau ngerti? Ini bener dong, ngadep aneh ngomong apaan? Mau bertanya kayak gitu. Oh, mau bertanya, ya kan? Kita udah harus siap ketika menghadap sama Allah. Kita udah siap, udah harus siap. Mau ngomong apa, mau bicara apa. Nah, kita nggak ngerti. Allah berkabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukrata wa asila. Believe me, ente pelajari urusan sholat. Ini jodoh udah akan dipilihkan oleh Allah. Siap di delivery. Lewat Yuki. Nih nggak main tiki Yuki. Yusuf Kilan. Lo beres kita bikin ya. Kita bikin insya Allah. Muslim mah mesti masuk di apa aja, di mana aja. Itu contoh, ini contoh. Kita menghadap Allah mau bawa apa? Kita nggak tahu mau ngomong apa. Karena nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya kita seperti tidak mengerti tentang kontennya. Usolli fardhu zuhri berbarokah kita makmuman lihat Allah Akbar. Kalau makmuman sih masih penting ya, karena Allah akan comot yang paling baik. Yang paling baiknya Allah comot, lalu Allah kasih semua nilai dari nilai yang satu ini. Makanya juga berjamaah bos, istiqlal sekalian. Atau malah di haram, ya kan? Di Masjidil Haram soalnya. Kita kalau sholat, Masya Allah, betul. Masya Allah sholat kita, subhanallah. Lagi sujud, pas bangun sempat-sempatnya buka BlackBerry. Allah, pengalaman pribadi. Kelihatannya kan gak nyambung ya. Mempelajari takbir itu apa, mempelajari Fatihah itu apa. Enggak nyambung dengan urusan bayar utang, gak nyambung. Dengan urusan jodoh gak nyambung. Dengan urusan pekerjaan gak nyambung. Dengan urusan ngebenerin perusahaan gak nyambung. Dengan urusan bayarin utang orang tua gak nyambung. Tapi Allah nanti yang akan beresin semuanya. Pelajari dong sesuatu yang asas. Ente interview aja siap-siap, skripsi aja siap-siap, buka-buka. Masa tentang sholat nggak mau nambah? Karena nggak mau nambah pengetahuan tentang sholat, akibatnya jadi begitu. Nyamuk. Nggak ngerti dia berhadapan sama siapa. Ini berhadapan dengan yang membuka pintu jodoh. Kita datangnya kayak gitu. Tapi kalau datang menawain tuh kita sikap sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, kan Rasul menyuruh bersikaplah seperti sempurna. Itu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu.
Wa illam takun taraka, wa illam takun tarahu yaraka. Cakep loh. Emang ada Ustaz hubungannya? Ada, bener. Coba ya pelajari. Oh, Allahu Akbar kabiro itu artinya Allah yang maha besar. Terus itu dipelajari sampai nanti kemudian tahiyat, sampai zikir ba'da sholatnya. Aneh, terjadi nanti keanehan. Ada kemudian jodoh 1, 2, atau yang sudah berjodoh suami jadi baik, istri jadi baik. Yang asas. Saya ngomong nih urusan yang asas. Jadi perkara nanti pasang iklan tuh urusan nomor 17. Urgent. 11 tahun menanti. Karena itu judulnya dilelang. Sedih banget. Apa saja bos, apa saja. Apa saja, urusan apa saja yang asas soleh. Kenapa utang lu banyak? Waduh Ustaz, ini sih gara-garanya ada manajer masuk. Ternyata manajernya itu tidak amanah, oh bos. Itu cuma sebab. Kenapa kamu berumah tangga kemudian akhirnya malah cerai? Enggak sejalan Ustaz. Bukan. Periksa lo sholatnya, pasti enggak benar. Kalau ternyata benar, saya bilang itu ujian namanya. Ujian. Dari SMP udah cakep sholat nih. Berumah tangga juga udah cakep, sholat malamnya bareng, sholat duhanya bareng. Yang dilalah selingkuhnya juga bareng. Ini lagi mentren juga karena agama tidak dipahami. Just do it good in the first time, but after that you have to learn. Yeah, you may choose your remote ya. Please A to English ya. Please B to Betawi. Okay, we back to Betawi language. Sampai mana tuh? Sampai lupa. Coba dong dibenerin semuanya. Kalau udah bener tuh urusan sholat, yang lain yang ngefek. Bukan karena masalah manajernya datang, ternyata dia penipu. Bukan kemudian datanglah adanya mama minta duit maksa, mama juga mendukung. Lalu jadilah ketidakseimbangan keuangan, enggak gitu. Ustaz, masalahnya saya seperti ini Ustaz. Saya ini si buruk rupa. Mana ada si buruk rupa? Pikiran kita yang mengatakan kita buruk rupa. Dan kita mengaminkan juga ya persepsi orang lain tentang kita. Nah, ada. Coba saudara semua sekarang berdiri. 1, 2, 3. Oke, sekarang jinjat. Oke, sekarang nengok kanan. Kanan. Kanan mana tuh kiri? Kanan sini. Kanan ente mana sih? Wah, nggak pede nih. Kanan. Oke, kiri. Sekarang kiri. Atas. Bawah. Oke, sekarang tangannya mana? 2. Gini. Oke, tarik ke atas terus. Lebih cepat. Terus tahan terus. Goyangin kanan. Lebarin. Nggak apa-apa biar yang sebelah nggak ngantuk kan. Oke, lompat kecil. Coba mana tangannya? Raba pipinya. Oke. Raba yang sebelah lagi. Coba sekarang tiup telapak tangannya. Cium. Go. Duduk lagi. Ente bisa jalan, bisa berdiri, bisa nyari jodoh. Syekh Ammar. Dia seperti boneka. Nggak bisa menggerakkan tangannya kalau tangannya tidak digerakkan. Nggak bisa menggerakkan kakinya kalau kakinya tidak digerakkan. Dia bahkan tidak bisa menoleh seperti saudara-saudari semua. Kanan, kiri, atas, bawah. Malah ada yang ngasih bonus sama saya. Gini. Nggak disuruh gini. Hebat sekali saudara. Kalau jadi deluser, hebat sekali. Hebat apanya? Hebat payahnya. Rajin puasa Senin Kemis, dihitung puasa. Itu kelebihan para perempuan.
Perempuan-perempuan pada nangis, ya Ustaz, pas masuk Mekah, dia pas head, terus gimana? Beruntung, saya bilang. Orang lain belum tentu diterima umrohnya. Perempuan-perempuan yang head, kemudian dia tidak bisa melaksanakan salat di Masjidil Haram, tidak bisa kemudian umroh dengan sempurna, ya sudah dapat pahalanya. Padahal dia nggak kemana-mana. Tapi kan nggak puas. Nanti Allah berangkatkan lagi. Sudah dapat separuh Madinah, kok jadi deluser. Terlalu kita mengikuti kebiasaan kita deluser. Udah dapat separuh Madinah, separuh umroh. Kan umroh itu Madinah dulu nih. Cang, sebagian travel di Indonesia rata-rata Madinah dulu. Cang, ulun nuwun sama Rasul. Habis itu kemudian berangkat ke Mekah, sampai Mekah head, nyesel, aduh, udah loser. Mending bilang gini, ya Alhamdulillah, bisa belanja pol nih. Bisa belanja pol nih. Ya Allah, makasih udah ngasih 3 hari 4 hari di Madinah. Kalau hari ini tiba saya head, sampai pulang nanti saya head, berarti engkau masih hutang sama aku ya Allah. Berangkatkan saya lagi dalam keadaan saya berangkat dengan suami saya. Mantap. Jangan jadi delusur, mewek, nangis, sedih, putus asa, marah-marah, terus berusaha minum pil segala macam. Gak usah. Gak cakep. Gak ada pasrahnya. Tenang aja. Selalu aja. Benahin yang asas. Insya Allah di sini kan juga ada yang muka-muka penghutang, toh. Bukan cuma soal jodoh, tapi utangnya juga belum lunas. Ada yang barangkali sudah berjodoh, terus kemudian persoalan suami ringan tangan, suami punya sesuatu yang disembunyikan. Ada yang sudah berjodoh, tapi istrinya yang bermasalah, cerewetnya ampun. Tidur aja dia masih bisa cerewet, gimana lagi? Coba jajal, ngadu ke pabriknya, siap sholat malam, sholat aja sudah. Sholat sunat tahajud ya Allah. Lagi mau takbir, ngapa lo nyolatin gua? Allah, nggak mempan gua. Kacau tuh bini begitu. Kalau ketemu bini yang kayak gitu bos, gampang. Tungguin dia tidur. Udah tahu kan? Begitu tidur, Allahumma sholli ala Muhammad, tempel di mulutnya. Jangan dilakukan pada saat dia melek. Bakal digigit. Benar. Suami-suami kalau nanti saudari-saudari semua bersuami, lalu dia ringan tangan, gak usah ngomong, makin digaplok gitu. Serius. Ini pengalaman orang sudah berumah tangga. Nggak usah. Gimana caranya? Ngadu sama Allah yang punya tangan di. Ya Allah, nggak begini nih, saya punya mimpi punya suami. Dipulangin nyarinya susah. Nggak dipulangin, ya Allah sayang. Kau saya pengen dia punya hati lembut, baik, betul. Tiba-tiba suami berdehen. Ya Allah, dari tadi di belakang. Kacau. Ya, abang dengar tadi doa ya. Dengar. Ini minta maaf lah. Abang mau kamar mandi dulu. Balik ke kamar, kita udah takut jadi istri saudara udah kan. Ternyata dia bilang, abang mau sholat. Aku minta maaf sama Allah. Cakep. Apalagi ngadunya mertua, ya makin gak beres sama Allah. Nah yang asas itu sama Allah. Coba saudara lihat ya, seminar setengah hari saudara ikutin, tapi siapa yang duduk dari jam 2 sampai subuh bersama Allah ilahi Rabbi? Lihat betapa kita bersiap-siap luar biasa menuju seminar ini. Sampai ada yang nge-tweet berkali-kali, datang kan? Ampun. Udah di sini nih, di mana? Where are you, Ustaz? Ngaku. Ada nih muka-mukanya nih.
Ada yang bilang sempat-sempatnya nge-tweet, bukan yang udah di Al-Azhar. Ada yang begitu. Lah saya jawab, lah situ sempat-sempatnya nge-tweet, padahal jadi peserta. Saudara coba lihat, persiapan saudara bahkan berminggu-minggu, berminggu-minggu. Kenapa untuk yang beberapa jam sebelumnya tidak gembira hati bakal ketemu Allah? Ya Allah, saya mau tidur sampai nggak bisa tidur gitu loh, takut ketiduran. Itu kalau udah begitu tanda-tanda dikabul. Tuh, itu tidur, bangun langsung udah seger. Padahal ternyata baru hitungan menit. Dulu saya begitu waktu punya utang banyak tuh begitu, nggak bisa tidur, takut sampai penagih utang. Nggak ada, saya mah yang nagih utang nggak takut, ukuran saya udah Israel. Jadi saya ukurnya begini, ngapain gue takut sama yang nagih utang? Gue takutnya harus sama Israel. Kalau Israel yang datang baru tuh gue wassalam. Kalau yang datang masih sama-sama orang, debt collector doang begitu, ya dia ngomel kayak mana? Ya saya nggak dengar kan, nggak ada masalah juga. Takut kalau Allah nggak bayarin utang saya, karena saya nggak bangun malam. Itu yang membuat saya dulu terjaga. Sambil ngisi waktu saya nulis. Periode itu periode paling produktif tulisan saya. Saudara terjaga, saudara bangun malam, ambil wudhu, pakai yang terbaik. Allah kan nggak lihat dalamannya kan? Tapi kenapa sih saudara nggak pakai dalaman yang bagus? Coba. Saudara kesini, subhanallah kan, pakai pakaian yang bersih, yang bagus, terang, warna belang-belentong. Dari atas sampai bawah kelirnya nggak ada yang sama. Nama Allah, masya Allah, warna putih sampai ke warna jingga. Nggak pernah dicuci tuh mukena. Selalu yang pakai pingsan. Mukenanya, dek, ya, pakai mukena saya. Sampai tarik napas. Coba datang ke Allah, badaikan handphone, jual handphone, beli mukena terbaik, beli sejadah terbaik. Buat apa? Buat ngadep Allah. Wah, canggih. Mandi, jemur, pakai kemudian minyak wangi tanpa alkohol, keren. Yang tulis di sana halal, sertifikasi MYM. Iya, Majelis Yusuf Mansur. Lebay, udah mulai lebay, nggak boleh. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Ini penyakit pembicara emang. Ini harus sudah saya stop. Yang penting asas, oke? Asas. Jadi sampai sini, saudara harus nguatin batin. Gue ikut seminar bisa, masa ada kalau gue nggak bisa gitu. Gue ikut seminar tahan tuh, duduk berjam-jam. Kenapa buat ngaji gue nggak tahan gitu? Gue bisa tuh fokus bener. Nggak ada yang SMS-an, nggak ada yang BBM-an, subhanallah. Keren. Habis pulsanya Ustaz. Masa berlakunya selesai. Aduh, BP gaul beli. Saya jajalin tuh pakai link. Ustaz, nggak bisa dibuka, BP gaul. Miskin. Salat subuh, asar, datangnya gembira. Seperti saudara mau ketemu, ya harusnya kan siapa lagi ukurannya harusnya. Cuma karena kita tidak mengenal Allah saja kali itu. Jadi datang ke Allah dia biasa-biasa aja gitu. Dipanggil sama Allah, hayyalas shalah. Yang laki-laki enggak gitu, segenap dia punya lari itu enggak. Takut gitu ketinggalan azan sampai selesai, takut sehingga dia berlari dari kecil. Santai aja di jalan teteh bebean minyak. Sedangkan kalau kita ketemu sama pewawancara, pemodal, bank, kredit, KPR, kita duduknya sempurna dan datang juga sebelum waktunya, bisa 2 jam sebelum waktunya. Hebat sekali kita. Bu, pimpinan kami siap menerima ibu. Silakan datang. Tadi ada kalian semua, adanya saudara semua, Wilda, baca tuh ayat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Udah ditentukan tuh waktunya. Memang
Di Indonesia ini akhirnya jadi kayak choice. Kalau ditentuin waktunya jam 3 seperempat kan juga waktunya. Enggak, lo nya kagak mikir. Disebut kita mau buta itu justru maksudnya tuh you punya appointment lo. Mestinya tuh seperti saudara pengen diterima kerja gitu loh. Jadwal wawancara tuh tempel sana, tempel sini. Ingetin ya. Kita ngomong sama adik kita supaya jangan sampai kelewatan. Kita datang pun kalau perlu bawa salin. Begitu bau rokok, kita siap-siap untuk mengganti. Kita punya jilbab, kita punya kemeja, betul nggak? Sepatu, motor. Sampai gitu. Ini pengalaman, begitu. Begitu rata-rata begitu. Duduk ngejedok mau, udah gitu. Ikhlas banget. Kebuka pintu. Maaf ya, bapaknya ada rapat jadi ditunda minggu depan. Iya makasih ya, masih bisa senyum. Sama Allah, mana nih nggak dikabul-kabul, males ya. Gila sama Allah, bukan ditunda. Hatta ya'lam Allah, man minhum as-sabirin wal mujahidin. Enggak tuh. Tapi gila sama orang kaya janjiin kita. Terus kita datang pada dia. Terus kata orang kaya apa? Waduh, ternyata duitnya dipakai. Minggu depan aja balik lagi ya. Oh iya nggak apa-apa. Makasih ya. Maaf loh udah ganggu. Yalah basa-basi. Sama Allah kita nggak ada betah-betahin. Ini pantat mau bangun aja. Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam. Yang asas ya benerin. Kalau enggak, saya bilang tadi, akumulasi waktu telat menjadi akumulasi saudara-saudara semua. Di mana Allah jatuhkan, terserah Allah. Maka khawatirlah pada hari ini dijatuhkan di urusan pernikahan. Tepat tawari illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul. Makasih. Saya harus berangkat menemuin mamanya Wirda dan Umi. Jadi doanya saya pimpin sekarang. Saya langsung pamit karena Allah. Mudah-mudahan saudara dicukupkan dengan materi-materi tambahan dari kakak yang lain, dari pembicara yang lain. Kita bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan turunan-turunannya, istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. Yang kedua kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah melahirkan kita, telah membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, para guru-guru kita juga, saudara-saudaranya orang-orang tua kita, orang-orang tuanya orang-orang tua kita, guru-gurunya orang-orang tua kita. Al-Fatihah.